Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih kelas 6. Hari ini kita bertemu lagi dengan Miss Hani dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak solih semuanya, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menulis pertanyaan berdasarkan informasi yang diberikan. Anak-anak siapkan buku paket kalian, tematik terpadu, tema 2 persatuan dalam perbedaan 6B. Nah, kita akan mereview dulu fungsi kata tanya yang telah kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu. Anak-anak bisa membuka buku paket kalian halaman 19. Di situ sudah ada fungsi kata tanya. Kata tanya apa digunakan untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda, di mana digunakan untuk menunjukkan penyebutan tempat. Kapan digunakan untuk menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Siapa digunakan untuk menunjukkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kata tanya mengapa digunakan untuk menunjukkan penyebutan alasan atau sebab. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menunjukkan keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri atau karakter tokoh. Nah, kalian harus mengingat-ingat fungsi kata tanya ini ya, Nak, supaya mudah nanti dalam membuat kalimat tanya. Nah, bagaimana ketika kita menuliskan pertanyaan berdasarkan jawaban? Jadi sudah ada jawaban, tapi kita nanti diminta untuk menuliskan pertanyaannya berdasarkan jawaban tersebut. Yang pertama yang kita lakukan adalah mencermati jawaban tersebut. Setelah mencermati, yang kedua adalah mencari kata kunci. Dari kalimat jawaban, nanti kita melingkari atau menggaris bawah kata kunci yang penting atau informasi penting dalam jawaban tersebut. Yang ketiga, menentukan apakah jawaban memuat salah satu atau beberapa fungsi kata tanya. Tadi yang sudah kita pelajari fungsinya. Yang keempat, dalam menuliskan kalimat tanya dapat beberapa kalimat. Ya, jadi kita bisa membuat kalimat tanya dalam beberapa kalimat, walaupun itu hanya satu jawaban. Nah, kita lanjut pada contoh soal. Di sini sudah ada jawaban, tapi belum ada kalimat tanya. Kita akan belajar bagaimana cara membuat kalimat tanya. Nah, di sini kita perhatikan dulu kalimatnya. Yang pertama adalah kata kunci. Kata kunci yang sesuai dengan kalimat dalam jawaban tersebut. Kalian menemukan apa, Nak? Yang pertama adalah Fatmawati. Fatmawati. Yang kedua adalah kata Bengkulu. Yang ketiga adalah kata 5 Februari 1923. Nah, dari tiga kata ini kita bisa menemukan atau membuat kalimat tanya. Fatmawati ini menanyakan apa, menunjukkan apa? Fatmawati itu menunjukkan orang, nama orang. Sedangkan Bengkulu menunjukkan tempat. Berarti kita bisa menggunakan kata tanya di mana. 5 Februari 1923 itu menunjukkan waktu. Jadi kita bisa menggunakan kata tanya kapan. Kita langsung kepada kalimatnya. Siapakah yang lahir di Bengkulu pada 5 Februari 1923? Lanjutnya, di mana Fatmawati lahir?
Kapan Fatmawati lahir? Nah, mudah ya anak-anak. Kita sudah menemukan 3 kalimat tanya yang bisa kita gunakan sesuai dengan jawabannya tadi. Kalian bisa memilih salah satu mana yang kalian gunakan. Nah, kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Sudah ada jawaban di sini. Kita akan membuat kalimat tanya yang sesuai. Jawabannya, gadis itu menari tari serimpi dengan lemah gemulai. Kita mencari dulu kata kunci. Kata kuncinya, gadis itu. Selanjutnya apa, anak-anak? Tari serimpi. Dan yang terakhir adalah lemah gemulai. Nah, dari 3 kalimat atau 3 kata ini kita bisa menemukan kata tanya yang bisa kita gunakan dalam membuat kalimat tanya. Yang pertama, gadis itu. Gadis itu menunjukkan orang. Berarti nanti menggunakan kata tanya siapa. Tari serimpi adalah menunjukkan benda atau suatu pekerjaan, maka menggunakan kata tanya apa. Sedangkan lemah gemulai itu suatu proses, maka kita bisa menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, kita tulis kalimat tanyanya, siapa yang menari tari serimpi dengan lemah gemulai? Lanjut, kata kunci yang kedua, tari serimpi, kita gunakan apa, kata tanya apa. Apa yang dilakukan gadis itu? Gadis itu menari tari serimpi. Lanjut, dengan lemah gemulai, bagaimana gadis itu menari tari serimpi? Atau bagaimana gadis itu menari? Nah, itu boleh. Dengan lemah gemulai. Gitu ya, nak? Paham ya? Cukup mudah menurut Bu Guru. Semoga kalian juga merasa mudah dalam membuat kalimat tanya. Nah, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kalian mudah dalam membuat kalimat tanya berdasarkan jawaban atau informasi yang telah diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.